Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Ramanapisa dengan nomor NIM 2502010106162 dari kelas manajemen 105. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi matematika ekonomi dan bisnis bagian dari ujian akhir semester 1. Next, saya akan membahas tujuan pembahasan. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memahami beberapa konsep penting dalam matematika ekonomi dan bisnis. Di antaranya adalah memahami konsep turunan, menentukan laba maksimum, menganalisis biaya produksi, menghitung surplus konsumen, dan juga menentukan kombinasi produksi yang optimal. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja mari kita mulai pembahasan jawaban dari materi. Di soal pertama kita ada hitunglah turunan pertama dari fungsi berikut ini. Untuk soal nomor 1 kita membahas dari turunan pertama. Untuk soal yang A ada Y sama dengan 12 akar X ditambah 11 per X. Soal B ada Y sama dengan 8x6 8x pangkat 6 ditambah 1 per x pangkat 6. Dan soal C yaitu fungsi yang diberikan adalah Y sama dengan 14x dikurangi 9 per x ditambah 12 per x pangkat 4. Langsung saja kita bantu bahas jawabannya. Untuk soal A, diketahui Y sama dengan 12 akar pangkat X ditambah 11 dibagi X. Langkah pertama, ada fungsinya diubah ke bentuk pangkat terlebih dahulu sehingga menjadi 12x pangkat setengah dan 11x pangkat minus 1. Lalu kemudian diturunkan menggunakan rumus turunan pangkat. Rumus turunan pangkat sendiri adalah D per dx dalam kurung x pangkat n sama dengan n dikali x pangkat n dikurang 1. Lalu hasil akhirnya adalah Y aksen sama dengan 6x pangkat minus setengah dikurangi 11 pangkat minus 2. Lalu selanjutnya ada soal yang B. Soal yang B diketahui fungsi Y sama dengan 8x pangkat 6 ditambah 1 per x pangkat 6. Seperti yang kita tahu, soal materi turunannya ini ada caranya D per dx dalam kurung x pangkat n sama dengan n dikali x pangkat n dikurang 1. Maka Y aksen sama dengan 8 dikali 6 dikali 6 x5 dikurang 6x dalam kurung minus 7. Maka Y aksennya diperoleh hasilnya Y aksen sama dengan 48x pangkat 5 dikurangi 6x pangkat minus 7. Selanjutnya ada soal C. Diketahui fungsi yang diberikan adalah Y sama dengan 14x dikurangi 9 per x ditambah 21 per x pangkat 4. Setelah diubah ke bentuk pangkat dan diturunkan, maka diperoleh hasil turunannya. Hasil turunannya yaitu ada di Y aksen sama dengan 14 ditambah 9x pangkat minus 2 dikurangi 84x pangkat minus 5. Next, selanjutnya kita akan bahas laba maksimum. Kita masuk ke soal kedua, yaitu menentukan laba maksimum. Diketahui
Jika diketahui fungsi permintaan dari suatu perusahaan adalah P sama dengan 600 dikurang 3Q dan fungsi biaya perusahaan tersebut adalah C sama dengan Q3 dikurang 69Q kuadrat dan ditambah 5.520Q ditambah 8.000, maka hitunglah laba maksimum yang akan diperoleh dari perusahaan tersebut. Kita tulis terlebih dahulu, diketahuinya P sama dengan 600 dikurang Q3, C sama dengan Q3 dikurang 69Q kuadrat ditambah 5.520 ditambah 8.000. TR sama dengan P dikali Q dan T sama dengan TR dikurang C. Maka langkah pertama adalah menghitung total penerimaan sendiri atau TR tadi, yaitu P dikali Q. Kemudian laba atau P dihitung dengan rumus TR dikurangi C. Setelah disederhanakan, dihitung kembali dan dimasukkan semuanya. P-nya sama dengan 6.000Q dikurang 3Q pangkat 2 dikurang dalam kurung Q3 Q pangkat 3 dikurang 69Q pangkat 2 ditambah 5.520Q ditambah 800, maka yang diperoleh dari P adalah minus Q pangkat 3 ditambah 66Q pangkat 2 ditambah 480Q dikurang 8.000. Maka setelah disederhanakan, diperoleh fungsi laba P sama dengan negatif Q pangkat 3 negatif Q pangkat 2 ditambah 100, maka turunan labanya ditambah 132Q plus 480, maka laba maksimumnya adalah ada di P aksen sama dengan 0 dan Q-nya 30. Laba maksimumnya N dalam kurung 30 1.600.000. Untuk mendapatkan laba maksimum, fungsi labanya diturunkan disamakan dengan 0 dari perolehan yang diperoleh dari Q sama dengan 30. Dengan mensubstitusikan nilai Q tersebut ke fungsi laba, maka laba maksimum yang diperoleh perusahaan adalah 1.006.000. Next slide, setelah laba maksimum kita akan bahas soal nomor 3, biaya total dan biaya rata-rata. Soalnya ada, carilah persamaan fungsi biaya total dan biaya rata-rata suatu perusahaan jika biaya marginal adalah MC sama dengan 1,5 kuadrat dikurangi 4Q ditambah 12, sedangkan biaya tetap totalnya sebesar 20. Maka kita cari perhitungan biayanya terlebih dahulu. Karena MC adalah turunan dari biaya total, maka biaya total diperoleh dengan mengintegral MC. Hasilnya adalah TC sama dengan 0,5 pangkat 3 dikurangi 2Q kuadrat ditambah 12Q ditambah 20. Selanjutnya, biaya rata-rata atau AC diperoleh dengan membagi TC dengan Q. Di situ tersebut rumus dan langkah-langkahnya. Selanjutnya kita akan bahas soal keempat, yaitu tentang surplus konsumen. Diketahui fungsi permintaan suatu barang adalah P sama dengan 15 dikurang Q dan fungsi penawarannya adalah P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Carilah surplus konsumen pada saat terjadi keseimbangan pasar. Diketahui permintaan sama dengan P dikurang 15 Q dan penawarannya adalah P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Rumus keseimbangannya ini adalah permintaan sama dengan penawaran. Maka langkah-langkahnya ada di 15 dikurang Q sama dengan 3 plus 0,5 Q. Q-nya bertemu di angka 8 dan P-nya bertemu di angka 7. Selanjutnya kita menemukan rumus, kita masukkan ke rumus surplus konsumen. SK sama dengan 1/2 dikali
P maksimum dikurangin P keseimbangan dikali X. SK sama dengan 1/2 dikali dalam kurung 15 dikurang 7 dikali 8. Maka surplus konsumennya sendiri dihasilkan 32. Next slide. Kita akan membahas biaya marginal. Pada soal kelima diketahui bila fungsi biaya rata-rata ditunjukkan oleh persamaan AC sama dengan 25 dikurang 8Q plus X2 plus Q2 ditentukan biaya marginal atau MC-nya. Untuk mencari biaya marginal, terlebih dahulu dicari biaya total dan mengalihkan AC dan Q kemudian diturunkan. Diketahui AC sama dengan 25 dikurang 8Q plus Q2. Rumusnya ada di AC sama dengan TC per Q, TC sama dengan AC dikali Q. Untuk mencari MC sama dengan DTC per DQ. Langkahnya TC sama dengan dalam kurung 25 dikurang 8Q plus Q2 dalam kurung Q. TC sama dengan 25Q dikurang 8Q pangkat 2 plus 8Q pangkat 3. Maka MC yang dihasilkan, hasil biaya marginal MC sama dengan 25 dikurangi 16Q plus 3Q kuadrat. Selanjutnya ada metode Lagrange. Soal terakhir menggunakan metode perkalian Lagrange untuk menentukan kombinasi produksi optimal sepatu dan tas. Kita baca dulu soalnya. Perusahaan Adidas membuat sepatu dan tas. Perusahaan tersebut telah membuat model program non-linear berikut ini untuk menentukan jumlah optimum sepatu dalam kurung X1 dan tas dalam kurung X2 untuk produksi harian guna maksimalkan laba. Berdasarkan hambatan mengenai persediaan bahan maksimum, Z sama dengan 290 X1 dikurangi 7X kuadrat ditambah 170 X2 dikurangi 4X2 kuadrat dengan kendali bahan baku 30 X1 ditambah 20 X2 sama dengan 900. Tentukanlah solusi optimal model ini dengan menggunakan metode perkalian Lagrange. Langsung saja kita bahas penyelesaiannya. Diketahui Z sama dengan 290X1 dikurang 7X12 ditambah 170X2 dikurang 4X22. Maka kendalanya ada di 30X1 plus 20X2 sama dengan 900. Nah, rumus Lagrange sendiri ada L sama dengan Z plus lambda fungsi Lagrange dibentuk dengan menambahkan fungsi laba dan kendala yang dikalikan dengan lambda. Kemudian dilakukan turunan parsial terhadap X1, X2 dan lambda. Lalu diselesaikan secara simultan. Di sini ada L sama dengan 290 X1 dikurang 7X12 ditambah 170 X2 minus 4X22 ditambah lambdanya dimasukkan. Kendalanya, Setelah itu ada di turunan parsialnya. Maka hasil akhirnya ada X1 sama dengan 20 dan X2 di 15. Next. X1-nya sudah ketemu. X1 itu untuk jumlah sepatunya sebanyak 20 unit dan X2-nya jumlah tasnya sebanyak 15 unit. Terima kasih. Demikian pemaparan materi matematika ekonomi dan bisnis jawaban saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.